Selamat pagi anak-anak kelas 4. Yuk hari ini kita mau mulai kembali ya PJJ kita, materi pelajaran agama Kristen. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh kembali belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan kasih kami hikmat, kepintaran, supaya kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sekarang sebelum kita mulai, siapkan buku LKS-nya sama buku tulisnya ya. Yuk, siapkan semuanya, kita akan mulai materinya ya nak ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembelajaran kedua ya. Kalau pembelajaran pertama kemarin kita belajar tentang penciptaan. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana semua makhluk hidup dipelihara oleh Allah. Ya, minggu kemarin kita belajar, 2 minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Dan sekarang kita belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan setiap makhluk. Makhluk hidup itu apa aja sih? Apakah cuma manusia? Enggak ya anak-anak ya. Makhluk hidup itu manusia, binatang, tumbuhan ya. Semua ini adalah yang dikatakan makhluk hidup. Ya, jadi kalau kita berpikir, oh Tuhan cuma pelihara manusia, binatang, tumbuhan tidak. Enggak anak-anaknya. Kalau mungkin kita lihat, tapi kan tumbuhan mereka enggak bekerja, memang betul. Tetapi ini adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Dan itu adalah dan ini adalah dipelihara oleh Allah ya anak-anak ya. Kita tahu manusia, binatang, tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Ingat hari penciptaan ya. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, yang terakhir adalah manusia. Hari ke-6 adalah binatang darat anak-anak ya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita sekarang belajar tentang manusia. Ya, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, ketika Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Masih ingat di materi pertama, pembelajaran pertama, serupa dan segambar itu apa anak-anak? Masih ingat? Ya, imago Dei anak-anak ya. Jadi serupa dan segambar bukan mukanya anak-anak, tetapi sifatnya, kasihnya, kita itu sama dengan Allah ya. Nah, di sini dikatakan manusia, di sini katakan ya, manusia dipelihara oleh Allah dan manusia tinggal di Taman Eden. Ya. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Allah menaruh manusia itu di Taman Eden untuk mereka tinggal. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah Adam. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, manusia pertama yang diciptakan Adam. Ya, Adam diciptakan dari debu tanah. Lalu setelah Tuhan menciptakan Adam, barulah Allah menciptakan Hawa. Hawa ini kenapa nggak diciptakan dari debu tanah, tapi dari tulang rusuk Adam? Karena Tuhan berfirman, hendaklah kita menciptakan seseorang yang akan menjadi penolong bagi Adam, yaitu Hawa. Makanya Allah membuat Adam tertidur dan mengambil tulang rusuk Adam untuk menjadikan Hawa ya anak-anak ya. Jadi kita tahu bagaimana Tuhan itu selain dia itu berkuasa menciptakan langit bumi, binatang tumbuhan, benda-benda penerang, memisahkan daratan dan lautan, Allah itu juga memiliki kuasa yang begitu besar. Ketika dia menciptakan Adam dari debu tanah, Tuhan juga menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam ya anak-anak ya. Nanti bisa dibuka Alkitabnya, dibaca dalam Kejadian pasal yang kedua anak-anak ya. Arti dari Taman Eden, anak-anaknya dicatat baik-baik ya. Nanti kalau ada ulangan bisa tahu ya. Arti Taman Eden adalah taman kesukaan ya. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tuhan tidak membiarkan mereka tinggal di mana saja,
Tapi Tuhan menaruh mereka di sebuah taman yang bernama Taman Eden, artinya taman kesukaan. Ya, di situ di taman itu mereka tidak menderita anak-anaknya, segala macam dikatakan semua boleh dimakan buah-buahan yang ada di taman ini. Kecuali ingat anak-anak, yang di tengah-tengah firman Tuhan katakan buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan, ya. Nah, ini mungkin gambarnya kurang jelas anak-anaknya, tetapi mem jelasin dikit. Ini adalah pohon keluarga, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Ini ada kakek, ini ada nenek. Kakek dan nenek akhirnya ada papa, ada mama, ada om, ada tante. Dan setelah papa mama ada kita, ya. Ini kakak perempuan, ini anak laki-laki. Mungkin kita cuman anak perempuan aja, nggak punya kakak laki-laki. Kita punya saudara perempuan, punya saudara laki-laki. Nah, manusia ini diciptakan semuanya oleh Allah dan dalam pemeliharaannya Tuhan, ya. Jadi di rumah mungkin punya opung doli, opung boru, ya, atau mungkin engkong, emak, ya, punya om, tante. Nah, ini semua adalah dalam pemeliharaannya Tuhan, ya. Kita boleh ada ke dunia ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Dikatakan Tuhanlah yang menjadikan manusia, mulai dari matanya, tangannya, kakinya, bahkan nafas hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan sampai kita boleh ada sampai saat ini, ya anak-anak, ya. Lalu selanjutnya orang tua, kelihatan jelas nggak anak-anak? Ya, mem dekatin ya. Orang tua adalah gambar hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta, Allah yang memelihara dan mengasihi kita dan seluruh ciptaannya. Nanti mem kirim PowerPoint-nya ya nak ya. Jadi kalau nggak jelas di sini nanti catatannya bisa lihat dari PowerPoint ya. Cuman ini mem jelaskan supaya mengerti anak-anak ya. Dikatakan orang tua adalah gambar hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta. Allah yang memelihara dan mengasihi kita dan seluruh ciptaannya. Ya, orang tua itu memelihara setiap anak-anak. Merawat, memberikan makanan, membelikan pakaian ya, menjaga kalau lagi sakit sama mama sama papa dibawa ke dokter, diberi obat. Nah, itu tuh gambaran bagaimana hubungan kita juga dengan Allah sebagai pencipta kita. Allah yang memelihara kita, mengasihi kita, ya, mulai dari kita keluar dalam perut ibu kita, mulai dari dalam perut mama, Tuhan itu sudah memelihara kita anak-anak, ya. Bayangkan keajaiban Tuhan, kita dalam perut mama, kita bisa bernafas, dan kita keluar, kita tiba-tiba badannya udah gede ya. Ya, bayangkan perut mama yang kecil, tapi bisa ada adik bayi ya. Itu tuh karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita bisa bernafas itu bukan karena kita sekedar manusia, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Coba sekarang anak-anak tutup hidungnya. Kuatnya berapa lama ya? Coba mem hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh mem aja sampai 6 udah gak kuat ya. Apalagi sampai 10. Nah, Allah memelihara kita. Allah memberikan nafas hidup buat kita, mengasihi kita ya. Dia selalu memberikan kita kesehatan. Nah, selanjutnya bukti pemeliharaan Allah bagi Adam dan Hawa. Yang pertama, Tuhan menyediakan kebutuhan Adam dan Hawa ya, Kejadian 2 ayat 1. Tadi yang mem katakan bagaimana Tuhan memberikan di Taman Eden makanan, buah-buahan. Kamu boleh makan semua buah-buahan itu ya, kecuali, nah kalau ada kecuali itu berarti larangan anak-anak ya. Tuhan itu memberikan kebutuhan buat Adam dan Hawa. Selanjutnya Tuhan juga memberikan tempat terbaik untuk Adam dan Hawa tinggal. Tadi namanya Taman Eden ya. Tuhan itu tidak hanya sekedar menciptakan Adam dan Hawa, tapi Tuhan juga
Selain memberikan kebutuhan mereka, Tuhan juga menyediakan tempat untuk mereka tinggal. Selanjutnya, Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa karena tidak taat akan perintah Tuhan. Tadi Mem katakan ketidaktaatan mereka adalah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi anak-anak, kalau kita juga nggak taat akan perintah Tuhan, perintah orang tua, itu juga disebut dosa anak-anak ya. Kalau Tuhan bilang, ayo misalnya Veronica ya, kamu harus sekolah minggu, kita nggak taat. Atau mungkin kita disuruh untuk membantu tapi kita nggak taat ya. Oleh sebab itu kalau kita tidak taat, sama artinya dengan seperti Adam dan Hawa yang tidak taat akan perintah Tuhan anak-anak ya. Selanjutnya, dosa itu artinya apa sih? Dosa itu adalah perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Dosa artinya perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai berbohong, nah itu dosa. Karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang suka berbohong ya. Selanjutnya kita baca sama-sama ya. Kasih Tuhan untuk manusia nih ayatnya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tuh ayat tentang kasih Tuhan untuk manusia, ini Tuhan itu, Allah itu memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya kesayangannya Allah, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah anak-anak, apa yang menjadi benda kesayanganmu buat Tuhan? Apa yang menjadi milik kesayanganmu buat Tuhan? Apakah kita juga mau kasih buat Tuhan? Apakah kesayangan kita yaitu hidup kita, hati kita mau kasih buat Tuhan? Nah, Tuhan aja mengasihi manusia anak-anak ya. Oleh sebab itu kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan. Ya, selanjutnya bukti kasih Allah buat manusia. Yang pertama mengutus anaknya yaitu Yesus untuk menyelamatkan kita. Ya, tadi sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Lalu kedua, memelihara kehidupan orang yang percaya kepada Yesus ya. Tadi Mem udah jelaskan pohon keluarga ya, mulai dari opung atau mungkin engkong atau mungkin siapa lagi, eyang ya. Bagaimana dipelihara Tuhan. Bagaimana selanjutnya papa mama kita dipelihara Tuhan dan sampai kita juga dipelihara oleh Tuhan. Selanjutnya bukti kasih Allah yaitu menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kalau anak-anak bayangkan ya, kalau lagi COVID seperti saat ini, kalau Tuhan gak sertai kita, kalau Tuhan gak jaga kita, mungkin kita gampang terkena virus ya. Mungkin kalau anak-anak bilang, tapi Mem, mama papa saya udah kena COVID. Nah, tapi buktinya kalau Tuhan bisa tolong kita, anak-anak sampai saat ini masih sehat, itu bukti penyertaan Tuhan ya. Selanjutnya, bahkan binatang dan tumbuhan juga dipelihara oleh Tuhan. Nanti anak-anak baca buka Alkitabnya Matius 6 ayat 26 sampai 28. Tuhan katakan, perhatikan burung-burung di udara yang mereka tidak bekerja namun Tuhan pelihara. Dan perhatikan juga bunga bakung di taman yang tidak bekerja namun Tuhan hiasi. Artinya apa? Tuhan tidak hanya pelihara manusia anak-anak ya, tetapi binatang dan tumbuhan juga Tuhan pelihara. Sebagai bukti bahwa semua ciptaan Tuhan pelihara. Jadi anak-anak gak boleh takut. Meskipun saat ini papa mama kerjaannya lagi COVID gini kurang bagus. Mungkin uangnya papa mama saat ini lagi sedikit karena tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan,
Tuhan akan pelihara kita seperti burung di udara, bunga di taman. Tuhan pelihara. Asalkan kita percaya. Oke, anak-anak. Sekarang tugasnya ya. Anak-anak buka LKS-nya. Yuk, LKS-nya dibuka ya. Buka halaman 11. Di situ ada kegiatan pertama. Ya, kegiatan pertama itu curah pendapat. Anak-anak nomor 1 sampai nomor 3 kerjakan di kertas 1 lembar, lalu ditempelkan di LKS-nya ya, Nak ya. Ditempelkan, boleh pakai lem ya di ujung LKS-nya. Ya, anak-anak nanti boleh tempel di LKS-nya supaya tidak 2 buku ya. Jangan kumpulin LKS sama catatan, nanti dua-duanya nanti repot ya. Jadi di kertas 1 lembar lalu tempelkan di LKS. Boleh di hektar juga ya. Lalu nomor 2 halaman 11 juga kegiatan 2 itu anak-anak cuman kasih tanda checklist ya. Seperti contohnya nomor 1, buka semua LKS-nya ya, Nak ya, biar nggak salah. Contohnya nomor 1, semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, benar atau salah? Kalau misalnya benar, kasih tanda checklist di benar. Kalau misalnya anak-anak bilang salah, ya checklist juga di salah. Tapi ingat, ini memperiksa ya. Kalau jawabannya ngasal nanti nilainya jelek ya. Lalu selanjutnya buka halaman 12. Jadi 3 tugas ya anak-anak ya. Kegiatan 3 itu penugasan dan proyek. Jadi selama 1 minggu, mulai dari hari Minggu kemarin, anak-anak ingat aja ya. Apa sih pemeliharaan Tuhan yang anak-anak rasakan? Contohnya nih, misalnya hari Minggu, pemeliharaan Tuhan yang dirasakan. Misalnya, aku bisa sekolah minggu secara online dengan badan yang sehat, dengan semangat untuk memuji Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan gak pelihara kita mungkin nyanyinya lemes-lemes, badannya sakit ya. Nah, tulis. Nanti setiap yang anak-anak sudah isi itu ditanda tangan oleh orang tua ya. Hari Senin pemeliharaan Tuhan, misalnya aku bisa ikutin PJJ padahal kepala aku lagi sakit. Lalu hari Selasa apa? Anak-anaknya macam-macam ya. Itu dikerjakan di LKS. Nanti dikumpulkan hari Senin tanggal 30 Agustus ya, Nak ya. Itu kumpulkan, kerjakan sama tugas yang waktu pembelajaran pertama ya. Yang pembelajaran pertama anak-anak kan sudah kerjakan ya karena LKS-nya baru ada. Jadi dikerjakan pembelajaran pertama sama pembelajaran kedua, LKS-nya dikerjakan, nanti dikumpulkan hari Senin ya, Nak ya. Oke, materinya cukup sekian dan tugasnya silakan dikerjakan. Tetap sehat semua, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati.